Halo teman, jumpa lagi denganku Awang Kagunan Rahayu. Oke, kali ini aku akan menjawab ya sebuah pertanyaan dari Mas Yudi Noviantara. Nah, pertanyaan ini disampaikan melalui komentar di YouTube channelku ya. Mas Yudi ini bertanya begini, tunggu ya. Tunggu. Oh ini. Mohon penjelasan tentang ruh yang sudah dilepas akan pergi kemana. Jadi ruh yang sudah dilepas itu selanjutnya akan pergi kemana. Ini topik yang agak sensitif. Tapi menyambung dari videoku sebelumnya. Jadi aku punya kewajiban untuk menjawab pertanyaan lanjutan, karena pertanyaan dari video sebelumnya yang sudah tayang itu, benar nggak bahwa kita ini abadi kan gitu, yang mati itu hanya tubuh kita. Nah setelah itu tayang muncul pertanyaan baru dari Mas Yudi Noviantara, terus ruh yang sudah lepas itu akan pergi kemana begitu. Oke. Saya akan mencoba untuk menyederhanakan jawaban ya. Menyederhanakan jawaban. Karena ya sebenarnya kalau kita masuk ke dalam ranah agama, di sana juga udah dijelaskan prosesnya bagaimana, dan ruh itu bagaimana, akan bagaimana itu udah dijelaskan. Tapi ya kembali lagi itu tafsir ya. Dan banyak sekali bahasa-bahasa kias di sana. Jadi ya kembali lagi tergantung bagaimana dan siapa yang menafsirkan. Ini aku jawab dari aku ya, sesuai dengan apa yang aku yakini. Sesuai dengan apa yang aku pernah dengar dari beberapa orang yang sudah pernah melewati fase ini dan kembali lagi. Ada beberapa yang mati suri, habis itu kembali hidup lagi, dan mereka menceritakan fase-fasenya. Sebenarnya kalian bisa juga di YouTube, itu banyak sekali kesaksian-kesaksian dari orang-orang yang sudah mencicipi ya, diberikan kesempatan untuk mencicipi kematian itu bagaimana, dan setelah itu dikembalikan lagi. Ya mungkin dengan satu tujuan ya, untuk menjadi hikmah bagi dirinya sendiri dan menjadi hikmah untuk banyak orang. Kalian bisa cari itu. Ah, ini dari sisi aku nih, akan sangat berbeda ya. Sejatinya hidup dan mati itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Jadi di mana ada kehidupan, di situ ada kematian. Iki satu paket wis. Kita nggak bisa milih urip tok dan tidak mau mati. Satu paket. Dan kalau kita cermati, tujuan akhir dari kehidupan itu sebenarnya kematian. Jadi kalau kita boleh lebih dalam lagi, goals dari kehidupan itu adalah kematian. Tinggal kematian yang bagaimana yang kita inginkan. Karena ujungnya udah jelas nih, ini hidup, ujungnya udah jelas mati. Jadi goals dari kehidupan kita itu sebenarnya, goals utama itu ya kematian itu. Yang pasti kita harus hadapi, yang pasti kita harus lewati fase itu. Jadi kalau misalnya di kehidupan ini tidak ada sesuatu yang pasti, kematian itu pasti. Kita pasti akan
melewati dan kita pasti akan berada di fase itu. Oke. Di meditasi itu ada meditasi sadar nafas. Di mana di meditasi itu hanya fokus untuk mengamati nafas kita. Nafas keluar, masuk. Keluar, masuk, keluar, masuk. Jadi untuk mengamati nafas, untuk merasai nafas, untuk merasakan nafas, untuk menghayati nafas. Pada saat kita bernafas, ada hawa yang masuk. Kalau kita perhatikan itu ya, ada hawa sejuk yang masuk. Ketika kita buang nafas, ada hawa hangat yang keluar. Dan pada saat tubuh kita kurang bagus kondisinya ya, pada saat mungkin sakit, yang keluar itu biasanya lebih panas. Nah, meditasi sadar nafas untuk menyadari itu, untuk fokus memperhatikan itu. Ada hawa masuk, ada hawa keluar, ada hawa masuk, ada hawa keluar, dan ada jeda di antaranya. Jadi sebenarnya karena kehidupan dan kematian itu satu paket yang kita nggak bisa pilih, ini sudah melekat sekali dalam kehidupan kita. Tanpa kita sadari, hidup dan mati itu ya berlaku dalam kehidupan kita sekarang. Hidup mati, hidup lagi mati lagi, hidup lagi mati lagi, hidup lagi mati lagi. Dalam kecepatan waktu yang sangat cepat, sehingga kita butuh fokus, kita butuh waktu untuk bisa menyadari itu. Kita butuh meluangkan waktu, kita butuh memfokuskan diri untuk bisa menyadari semua itu, untuk bisa memperhatikan semua itu. Coba kita amati nafas kita masing-masing ya. Pada saat nafas keluar, anggap aja kita mati. Ya, pada saat ada hawa keluar, nafas keluar, kita hirup nafas lagi, ada hawa masuk, kita hidup. Keluar, masuk lagi, keluar, masuk lagi. Karena sejatinya mati itu apa sih? Mati itu adalah keluarnya nafas dari tubuh kita, di mana nafas itu tidak kembali lagi. Jadi nafas itu keluar, setelah itu nggak balik lagi. Oke, mungkin di antara teman-teman ya, ada yang pernah membersamai entah orang tuanya, entah siapa, pada saat mereka akan berpindah dimensi. Aku udah beberapa kali, udah beberapa kali membersamai. Ada yang smooth banget, jadi ya udah kayak hembus nafas biasa aja, nggak kelihatan ada kesulitan yang berarti. Udah hembus, habis itu hilang. Ada yang sampai berbunyi ngorok, habis itu hilang. Ada yang sampai bunyi keras banget, habis itu hilang. Kita nggak ngerti apa aja yang keluar. Tapi yang jelas, ada nafas yang keluar dan setelah itu tidak bisa masuk lagi. Makanya orang-orang biasanya nyebut setelah menghembuskan nafas yang terakhir, biasanya kan begitu, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, bla 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 bla.
saudara kita bla 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 telah menghembuskan nafas terakhir. Ya karena nafas itu dihembuskan, nafas itu keluar. Habis itu nggak balik lagi. Jadi kalau disederhanakan mati itu apa? Ya mati itu keluarnya nafas dan nafas tidak kembali lagi dalam tubuh kita. Itulah kematian. Dan perhatikan pada saat nafas. Kita hembus nafas. Hembusnya dari mana? Dari sini. Dari ruang kosong ini, dari kehampaan ini. Masuk. Habis itu hembus. Hembusnya kemana? Ke sini. Ke ruang kosong kehampaan ini. Jadi untuk menyederhanakan ya supaya kita juga nggak pusing, nggak takut, nggak banyak kepikiran macam-macam. Terus setelah itu kemana? Ya karena awalnya ada di kekosongan, kembalinya juga di kekosongan. Ya pada saat kita nafas, kita ambil nafas itu dari apa? Ya dari kekosongan ini. Karena kita nggak bisa lihat bentuknya, nggak bisa lihat wujudnya. Kita hanya bisa merasakan hawanya. Kita hanya bisa merasakan kehadirannya. Pada saat kita buang nafas, buangnya kemana? Ya kekosongan ini, ya di sini ini. Yang kita juga nggak bisa lihat. Nggak bisa pegang, hanya bisa merasakan. Gitu ya teman. Kita sederhanakan lagi. Ketika kita berada di kota, ya, kita berada di dalam kota. Kota itu tertutup. Jadi kita benar-benar berada di kota yang tertutup. Yang kita bisa lihat apa? Apa yang ada di dalam kota itu? Kita bisa lihat langit-langit bagian atas kota, bagian bawah, bagian samping kiri, bagian kanan, dan semua yang ada di dalam kota itu. Bagaimana caranya supaya kita bisa melihat luarnya kota itu seperti apa? Habis itu yang ada di sekeliling kota itu apa aja? Terus kota itu kalau dilihat dari jauh itu bentuknya seperti apa? Satu-satunya jalan adalah keluar dari kota itu. Supaya bisa melihat dari kejauhan kota itu seperti apa, supaya bisa lihat lapisan bagian luar dari kota itu seperti apa, supaya bisa lihat di sekitar kota, di sekeliling kota itu ada apa aja. Ya harus keluar dari kota itu. Tapi dengan dua resiko. Keluar dari kota dan tidak bisa kembali ke kota itu, atau keluar kota dengan bisa kembali ke kota itu lagi. Nah, di keilmuan kuno ya, keilmuan Jawa kuno itu ada yang namanya ngerogo sukmo. Yang aku dengar dari bapakku ngerogo sukmo ya. Aku nggak ngerti kalau ada bahasa lain ya. Nanti silahkan komen ya. Ngerogo sukmo. Atau orang-orang modern menyebutnya out of body experience. Jadi keluar dari tubuh dan melihat tubuh ini dari luar. Itu bisa dilakukan. Ada banyak yang membuat kesaksian sudah bisa melakukan itu semua. Terus orang-orang yang mati suri itu juga mengalami hal yang sama. Cuman mereka beruntung karena mereka bisa kembali lagi ke kota itu.
Yang tidak beruntung adalah yang tidak bisa kembali lagi ke kota itu, yaitu kematian itu sendiri. Dan ini bisa dilakukan asal di bawah pengawasan, di bawah bimbingan orang yang sudah mengalami fase ini. Guru-guru spiritual yang sudah mumpuni. Aku pernah mendengar sendiri ceritanya, ya, dari teman, ya anggap aja bapak lah, karena aku udah menganggap beliau bapak. Nah, beliau itu pernah mengalami fase mati suri. Dan kebetulan waktu melakukan perjalanan di daerah Solo, ya, naik ke atas ke daerah Tawangmangu, itu diperkenalkan juga, diajak mampir ke salah satu teman beliau, ya. Ternyata temannya juga mengalami fase yang sama, pernah mengalami mati suri. Bahkan kalau nggak salah yang teman beliau itu udah dikafani, udah disucikan, udah dikafani. Beliau ada di Tawangmangu. Yang bapak saya, yang saya anggap sebagai bapak, ada di Solo. Dari mereka berdua saya mendengarkan sendiri, ya, penjelasan mereka, cerita mereka tentang pengalaman itu, pengalaman yang luar biasa itu. Mereka dikasih icip rasanya mati. Ya, ada banyak di luar sana, ya. Mereka adalah manusia-manusia yang beruntung, ya. Akhirnya kan mendapatkan hikmah dari kejadian itu. Pilihan-pilihan hidupnya jadi lebih baik. Dan dengan menceritakan itu kepada orang lain juga menjadi hikmah, menjadi pembelajaran untuk orang lain juga, termasuk aku. Gitu ya teman. Untuk kalian yang pengen mencicipi ini, ya, yang pengen mencicipi fase ini, ya, silahkan mencari guru-guru spiritual, mursid-mursid yang udah pernah mengalami fase ini. Ada banyak. Aku juga mendengar ada banyak guru-guru spiritual yang bisa membawa kita ke fase ini. Tapi sampai hari ini aku belum tertarik. Aku belum ada tarikan untuk ke sana dan belum ingin, ya. Belum ingin untuk yang begitu. Mungkin tugas kehidupannya beda, ya. Aku masih concern dengan apa yang aku jalani sekarang. Oke teman, kembali lagi pada pertanyaan tadi. Jadi setelah mati ruh itu ada di mana? Kalau berdasarkan apa yang aku yakini, ya di sini. Dimensinya aja yang berbeda. Dari kosong kembali ke kosong. Semudah itu. Dan karena kita udah tahu jelas ini masa depan kita adalah kematian. Goals utama dari kehidupan ini adalah mati. Udah tahu tujuan akhir kita adalah kematian. Ada baiknya selagi kita punya kesempatan, ya, kita belajar tentang ilmu-ilmu kehidupan, kita belajar juga tentang ilmu-ilmu untuk mempersiapkan kematian. Karena kematian itu adalah masa depan kita, ya, udah jelas itu ada di sana. Terus goals utama itu adalah kematian. Udah jelas itu. Yang pasti dalam kehidupan kita itu adalah mati. Jadi kembali lagi pada kita. Kematian yang bagaimana yang kita inginkan. Dan menurutku kematian itu harus dipersiapkan. Memang benar kita nggak ngerti waktunya kapan. Tapi kita masih punya waktu, masih punya kesempatan untuk mempersiapkan. Mempersiapkan diri.
supaya ketika kita berada di fase itu, kita udah siap nih, kita udah tahu bagaimana cara menyikapi kematian itu. Oke teman, terima kasih banyak. Rahayu, dadah.